Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tumima dengan NIM 2011050010019. Di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam tarekat muktabaroh, tokoh dan konsep pemikirannya. Yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah nama sebuah tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarekat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Sekalipun demikian, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15. Tarekat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Syria, kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan Asia. Tarekat Qadiriyah dikenal luas, yaitu apabila sudah mencapai derajat syekh, murid tidak mempunyai keharusan untuk terus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan, dia berhak melakukan modifikasi tarekat yang lain ke dalam tarekatnya. Hal tersebut tampak pada ungkapan Abdul Qadir Jailani bahwa murid yang sudah mencapai derajat gurunya, dia menjadi mandiri sebagai syekh dan awalnya menjadi walinya untuk seterusnya. Yang kedua adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan di Irak pada abad ke-6 Hijriah oleh Ahmad bin Ali Abdul Abbas Ar-Rifai, seorang tokoh sufi besar yang soleh, ahli hukum Islam atau faqih, dan penganut mazhab Syafi'i. Ia hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. Ajaran dasar tarekat Rifaiyah ada 3, yaitu tidak meminta sesuatu, tidak menolak, dan tidak menunggu. Sebagaimana tarekat lain, tarekat Rifaiyah juga berkembang di berbagai pelosok dunia Islam seperti Turki, Suriah, Mesir, dan Indonesia. Penyebar utama tarekat ini adalah seorang murid Ahmad Rifai, yaitu Abu Al-Fat Al-Wasiti. Di Indonesia, tarekat Rifaiyah terkenal dengan permainan debus dan tabuhan rebana, yang dikenal di Aceh dengan nama Rapai dan di Sumatera Barat dengan nama Badabui. Yang ketiga adalah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari di Turkistan. Kata Naqsabandiyah berasal dari bahasa Persia, diambil dari nama pendirinya, yaitu Bahauddin Naqsaban Bukhari. Dalam perkembangannya, tarekat ini menyebar ke Anatolia, kemudian meluas ke India dan Indonesia dengan berbagai nama baru yang disesuaikan dengan nama pendiri daerah tersebut, seperti tarekat Khalidiyah, Muradiyah, Mujadiyah, dan Asaniyah. Ciri yang menonjol dari tarekat Naqsabandiyah adalah diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, serta lebih mengutamakan berzikir hati, dan kecenderungannya semakin kuat ke arah keterlibatan dalam politik, meskipun secara tidak konsisten. Yang keempat, tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal dalam tahun 1720 di Madinah. Tarekat ini banyak tersebar luas di Aceh dan mempunyai pengaruh yang dalam di daerah ini, termasuk di Palembang dan Sumatera. Ciri tarekat ini zikirnya dengan suara keras dan melengking, khususnya ketika mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tarekat ini juga terkenal dengan nama Rotib Saman yang hanya mempergunakan perkataan hu yang artinya dia Allah. Syekh Saman juga mengajarkan agar memperbanyak sholat dan zikir, kasih pada fakir miskin, jangan mencintai dunia, menukar akal basyariah dengan akal robaniyah, dan beriman hanya pada Allah dengan tulus dan ikhlas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.